Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya Agus Maulani. Di video kali ini kita akan membahas modul terakhir dari Praktikum Enterprise Resource Planning aplikasi SAP, yaitu modul Quality Management. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah kita belajar praktikum QM ini, kita bisa melakukan pencatatan proses quality management di perusahaan dengan menggunakan aplikasi ERP secara independen, responsible, dan dapat menampilkan hasilnya. Kemudian sebelum kita melakukan praktikum pengerjaan studi kasusnya, kita akan terlebih dahulu membahas atau mengenali apa itu quality management. Sesuai dengan namanya, quality management, modul QM ini adalah berfungsi atau digunakan untuk mengimplementasikan proses quality control, atau kita sering dengar namanya atau istilahnya adalah QC, ya, quality control. Sesuai dengan namanya, tujuan atau fungsi dari quality management ini adalah untuk bisa menjaga kualitas dari perusahaan, ya, mengurangi defect, barang yang gagal, kemudian enable continuous process improvement, melakukan proses perbaikan atau pengembangan secara berkelanjutan, dan sustain quality control program. Jadi mempertahankan program quality controlnya. Adapun manfaat dari quality management ini, perusahaan bisa mematuhi regulasi yang ada dalam terkait dengan kualitas. Misalkan di farmasi, kualitas dari bahan-bahannya seperti apa itu harus dikontrol. Kemudian lower operating cost, misalkan di sini mengurangi biaya dari operasional, ya, baik itu terjadi karena kesalahan dari karyawan maupun kesalahan daripada sistemnya. Dan improve customer satisfaction, dan juga dengan kualitas yang terjaga dari produk yang dihasilkan maupun produk yang dijual, ini bisa meningkatkan pada akhirnya adalah customer satisfaction atau kepuasan dari pelanggannya. Adapun proses atau skenario yang nanti akan kita jalankan di dalam praktikum kali ini, di sini skenarionya kita akan receiving material, ya, menerima material atau perpindahan dari satu gudang ke gudang lain. Nah, ketika perpindahan ini, nanti kita akan cek kualitas dari barang yang dipindahkan. Kemudian juga nanti kita akan menggunakan modul sales and distribution untuk proses penjualan dari barang yang tadi sudah dipindahkan dari gudang yang lain. Kemudian untuk alurnya, di sini ada beberapa alur, cukup banyak warnanya, karena memang dari segi praktikumnya nanti kita akan menggunakan berbagai macam modul. Di antaranya adalah modul SD, QM, MM, WM, dan FI. Ya, secara umum alurnya di sini adalah kita nanti akan melakukan proses pembuatan new customer dulu. Kemudian kita akan mengorder bikes from Global Bikes. Beforehand, some goods are transfer from Dallas to San Diego. Jadi nanti akan ada transfer barang dari Dallas ke San Diego. Setelah itu kita nanti akan menggunakan modul QM untuk proses quality inspection, dan setelah itu nanti kita akan coba menjual barang tersebut kepada customer yang tadi di awal kita sudah buat data customernya. Baik, secara umum ini adalah 21 tahapan dari modul quality management yang akan kita coba praktikan pada kali ini. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu create new customer. Sama seperti di modul SD, kita akan coba membuat customer baru, data customer baru. Silakan menggunakan menu Manage Business Partner Master Data. Kita masuk ke Quality Management, biasanya ada di sini, ya, di drop down-nya. Kemudian pilih Quality Management. Kemudian pilih yang Manage Business Partner Master Data. Kemudian kita akan buat baru, tipenya adalah organization. Setelah itu kita isi untuk jenis dari bisnis partner.
Ya, di sini kita akan buat baru create, pilih organization, kemudian kita search di bagian ininya adalah customer, kemudian pilih FLCU 00 yang customer. Di bagian BV role-nya kita search di sini gunakan customer, kemudian pilih yang FLCU 00 FI customer. Kemudian back on the create organization screen, please add the following information as organization title, choose company. Kita pilih organization-nya adalah company. Kemudian as name 1, enter quality by, kemudian diikuti user ID. Ya, di bagian name 1 saya menggunakan user ID 997. Kemudian as street, enter Luz Boulevard. Ya, di akhirnya harus tambahkan titik ya. Sebagai streetnya Luz Boulevard BLVD ya. Kemudian tambahkan titik. Ya, ini ada tambahan di samping sudah saya tambahkan. Kemudian city-nya masukkan San Diego. Kemudian postal kodenya 92121. Kemudian country-nya US. Kemudian regionnya adalah CA atau California. Kemudian language-nya adalah pilih yang IN, Inggris. Ya, ini sudah kita masukkan semua dari San Diego, postal code dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan informasi selanjutnya. Make sure that you have select basic data tab. Ya. Oke, di sini kita konfirmasi dulu. Kemudian kita masuk ke basic data tab. Ya, di basic data tab kita lengkapi untuk search term-nya adalah term 1-nya adalah user ID. Ya, di bagian basic data di sini, kemudian di term 1, search term 1, masukkan user ID kita. Ini untuk memudahkan kita nanti mencari customer ini jika kita lupa nomor kode customer-nya. Kemudian select the roles tabs, kita masuk ke tab roles untuk melengkapi roles-nya. You will see the line with the detail of business partner role as well as the validity dates. At the end of the line, klik tanda panah ke kanan. Ya, di bagian ini kita klik tanda panah ke kanannya. Kemudian kita masuk ke company codes dan kita buat baru company code-nya. Ya, kita masuk ke company code. Kemudian di company code di sini kita buat baru. In the company code field, klik input help and the following pop-up windows open. Klik US 00. Ya, di bagian company code field-nya kita search, kemudian cari, pilih yang US 00, Global Bike Incorporation. In the finance area kita lengkapi untuk reconciliation account-nya adalah 12000, yaitu trade receivable. Ini adalah piutang dagang ya. Di bagian reconciliation account di sini. Nah, sampai muncul trade receivable-nya. Kemudian planning group-nya adalah E3 atau foreign customer, ini customer dari luar. Kemudian in the field payment terms menggunakan yang payable immediately unit atau 001. Payable immediately unit.
Kemudian kita pilih oke, di sini ada informasi ya bahwa monitoringnya itu kuncinya adalah 002, berarti kita rubah. Di sini payment termnya adalah 002 ya, bukan 001. Sebenarnya ini ada perbedaan antara ini ya, antara kunci jawaban dengan ininya. Jadi kita gunakan yang 002 yaitu within 14 days 2% cash discount. Ya, 002. Kemudian make sure that the payment history record checklist is chosen. Payment history recordnya kita checklist. Kemudian apply, kita terapkan dulu untuk bisa menyimpan secara sementara. Nah, ini akan muncul US 00, payment termnya 002. Kemudian navigate to unloading point tabs. Unloading point steps. Di unloading point step kita lengkapi, kita buat data baru ya. Kita buat data baru, create. Enter doc1 as unloading point. Unloading pointnya adalah doc1. Kemudian customer kalendernya adalah US. Ya, setelah itu apply, kemudian apply lagi. Di sini kita apply, dan di sini kita apply lagi. Select the address detail tabs. Ya. Kita pilih address, kemudian cari address detail tab. You will see on one line with the country detail as well as validity dates. Click maintain more details. Nah, ini sudah ada muncul US, kita maintain, kita lengkapi datanya. In the address area, you can use tombol button show more. Ya, kita pilih tampilkan yang lebih banyak informasinya. Kemudian please find transportation zone dan pilih region west. Ya, transportation zone-nya kita lengkapi. Kita cari. Kita gunakan yang region west. Ya. Enter PST in the time zone. Time zone-nya adalah PST. Pacific Time, ya, ini adalah Los Angeles, waktu Los Angeles. Kemudian text jurisdiction-nya adalah CA0000. Text jurisdiction-nya. Kemudian kita pilih apply, kita simpan datanya. To be able to add sales area data for the customer, you have to assign a new business partner role. For this purpose, select the roles tab, there choose create. Kita pilih roles tab lagi yang seperti tadi. Kemudian kita pilih create. Ya, kalau yang tadi kita lengkapi yang FLCU, sekarang kita create lagi untuk dapat menambahkan sales area. Baik, kita pilih di sini adalah yang customer LCU 01. Ya, LCU 01 customer. Kemudian kita maintain datanya, lengkapi datanya yang tadi baru kita buat. Kemudian kita lengkapi di sini sales area tab, kita masuk ke sales area tab. Di bagian sales area tab di sini kita buat baru. Ya, in the sales organization field enter UW00. Di bagian sales organization di sini UW00. Kemudian distribution channelnya adalah WH.
Kemudian divisionnya adalah big cycle BI. Setelah itu press enter. Kita enter dulu di sini untuk menampilkan data yang lengkapnya. Setelah itu next please select sales area details. Kemudian kita lengkapi di sini adalah in the sales order area as sales district, yaitu US 0002 ya, sales district. Di bagian sales district ya, di bagian sales district ini kita masukkan US 0002 atau Southwest USA. Make sure that as the currency USD ya, currency-nya pastikan itu adalah USD. Di sini belum terinput, kita masukkan USD. Kemudian kita lanjutkan in the billing area as Incoterm type is FOB ya, Incoterm-nya adalah FOB pre on board ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian as the Incoterm location 1 adalah San Diego. Setelah itu in the payment term please 001 payable immediately di Dunet. Payment term di sini kita masukkan 001. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Nanti kita coba lihat ini bermasalah atau tidak, tapi kita ikuti dulu yang sesuai dengan soalnya itu 001. Kemudian kita lanjutkan subsequently fill in the data shipping area in the field delivery priority ya, masuk ke shipping area. Delivery priority-nya kita pilih adalah normal item. Kemudian in chronological order shipping condition-nya adalah di sini standar ya. Kemudian as delivery plan-nya adalah SD00 San Diego ya, dari San Diego. Kemudian kita lanjutkan in the accounting area as account assignment group select domestic revenue. Ini kita pilih domestic revenue, jadi pendapatan dalam negeri. In the following partial delivery area in the field partial delivery item please use drop down menu and select partial delivery alone. Ya, kita pilih partial delivery alone, jadi dibolehkan untuk pembelian secara parsial. Kemudian in the price group pilih bulk buyer ya, price groupnya adalah bulk buyer, pembeli borongan ya. Atau kemudian customer pricing prosedurnya adalah standar ya, kita pilih yang standar. Kemudian then please select the text steps. Nah, di sini ada text classification. Kalau ini tidak muncul, teman-teman di enter dulu ya, agar memunculkan text classification-nya. Kemudian kita isi semuanya adalah 0 text classification-nya. Kemudian setelah itu kita apply and create ya. Ini kita isi dulu 0 semua pajaknya. Setelah itu kita apply. Kemudian apply lagi. Dan yang terakhir nanti kita pilih create agar bisa menyimpan datanya. Nanti pilih create. Nah, di sini karena datanya banyak yang tadi kita input, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang salah data yang hasil inputnya, kita bisa pilih edit, kemudian cek di bagian mana yang salah, kemudian perbaiki, kemudian simpan lagi. Ya, jadi ini masih memungkinkan untuk kita edit-edit karena memang ini adalah datanya data tetap. Baik, kita akan coba lihat dulu, ini sudah disimpan. Kita coba lihat hasil dari monitoringnya untuk step 1, pembuatan data customer baru.
Ya, di sini saya ada yang salah. Kita coba lihat kesalahannya di mana. Oke, sort key-nya. Oh ya, yang tadi itu salah ya. Harusnya kita bukan term of payment yang diganti ya, tapi sort key-nya. Nah, ini yang harus dirubah adalah sort key-nya, bukan payment term-nya ya. Berarti nanti akan kita rubah sort key-nya ke 002. Kemudian term payment-nya tetap 001. Nah, kalau title ini memang kita tidak bisa perbaiki ya. Ini memang kesalahan dari monitoringnya. Kita ubah sort key-nya. Ya, saya edit dulu. Sort key itu adalah tadi ada di bagian yang company code ya. Company code-nya kita ubah lagi. Ya, kita masuk ke bagian roles, kemudian company code. Roles, kemudian masuk dulu ke FLCU 00-nya, kemudian kita pilih company code-nya, kemudian ubah sort key-nya ke company code, dan kita ubah di sini. Sort key-nya tadi kita belum input sebetulnya ya, sort key-nya. Nah, sort key-nya ini harusnya 002 ya. Ya. Sort key-nya harusnya 002. Kemudian term of payment-nya adalah 001. Ya, ini tadi salah, harusnya 001. Oke, kita apply lagi. Kemudian kita apply lagi, dan di akhir nanti kita save kembali hasil perubahan. Oke, kita coba lihat hasil perbaikannya. Ya, di sini sudah kuning, hanya tinggal salah di bagian company, dan ini memang setelah saya cek memang ini tidak bisa diperbaiki ya, karena memang kesalahan di monitoringnya. Dan ini tidak merubah nilai akhir ya, semuanya tetap jadi 100% setelah saya cek di akhir seperti itu. Nah, oke, kemudian kita kembali ke SAP-nya, kita lanjutkan ke step kedua. Ya, di step kedua kita akan mengerjakan terkait dengan extend material master with QMQ. Jadi akan kita masukkan di material master data, yaitu adalah menu terkait dengan quality manajemennya. Jadi terkait dengan proses monitoring kualitas dari material yang akan kita nanti inspeksi. Baik, masuk ke menu create material, di bagian quality management, create material. Karena memang materialnya ini baru, kita masukkan materialnya adalah ORWN1 user ID. ORWN1 user ID. Industri sektornya adalah mechanical engineering. Kemudian material tipnya adalah PERT atau FERT ya. FERT ini adalah, kita coba klik. Nah, ini finish product ya. FERT finish product. Kemudian continue. Setelah itu confirm any warning on the following pop-up, select view quality management. Ya, kita pilih quality manajemennya di sini. Kemudian jangan lupa di checklist yang create view selective. Setelah itu on the organization level screen enter plan DL00. Ini kita lanjutkan dulu. Plannya adalah DL00. Lanjutkan. Kemudian pilih on the quality management tab, select inspection setup. Nah, jadi kita akan setup untuk inspection-nya. Bagaimana cara menginspeksi dari
material ini, ORWN1 ini. Oke, kita masuk di sini, klik yang inspection. In the plan DL00 ORWN1, inspection serta setup screen, create new inspection tip. Ya, create inspection tips. Kemudian enter 02 as inspection tip. Inspection tipnya 02. Kemudian mark it as active, kita pilih aktif. Setelah itu check your entries and show detail information on inspection sheet. In the detail information uncheck automatic UD. Ya, kita pilih yang ini dulu. Kemudian kita pilih automatic, uncheck automatic UD. Automatic UD-nya kita uncheck. Kemudian proceed dan set. Ya, kita continue dulu. Kemudian simpan. Nah, ini adalah berarti untuk material ini kita sudah mengaktifkan proses inspection-nya. Ya, kita sudah mengaktifkan proses inspection-nya melalui modul quality management-nya. Ya, kita coba lihat hasilnya untuk step 2. Ya, step 2-nya sudah hijau. Kita lanjutkan untuk step ketiga. Di step ketiga kita akan buat create quality info record with customer. Ya, silahkan masuk ke create quality info record. Create quality info record, bagian salesnya. Kemudian this will produce the following screen. Ya, kita masukkan customernya, kemudian sales organization. Nah, di sini customernya kita coba cari ya. Kita coba cari customernya. Karena tadi saya lupa untuk mencatatnya. Nah, kita pilih mungkin di sini berdasarkan general saja. Kita search-nya saya 997 tadi. Kemudian find. Kemudian pilih yang quality bike ya. Ini kan search saya semua 997. Tinggal kita cari yang quality bikes karena tadi namanya customernya adalah quality bike 997 ya. Ini punya saya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah kode customer saya. Saya akan catat dulu agar nanti tidak mencari-cari lagi. Kodenya adalah 103560. Kemudian sales organization-nya kita masukkan di sini adalah UW00. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan masuk ke ininya dan pilih new info record. Ya, kita pilih new info record. Enter your material ORWN1 and make sure before delivery is selected. Ya, kita masukkan di sini ORWN1 di bagian material. ORWN1 user ID. Kemudian before delivery-nya is selected. Sudah, kemudian process and set. Kemudian simpan. Oke, sudah tersimpan. Data customer-nya is saved. Kemudian kita coba lihat hasil monitoringnya. Untuk step ketiga, ya sudah hijau. Kita lanjutkan untuk pengerjaan step keempat. Di step keempat kita akan coba create an inspection plan. Nah, jadi kan kita akan menginspeksi kualitas dari suatu barang. Ya, bagaimana cara menginspeksinya? Nah, di sini kita akan memasukkan hal-hal apa saja yang harus diinspeksi, yang harus dicek. Masuk ke create inspection plan di bagian quality management, create inspection plan. Kemudian
This will produce the following screen. Kita masukkan materialnya adalah ORWN1 user ID, RWN1 user ID, kemudian plan-nya DL00. Setelah itu set the key date to the current date. Sudah otomatis ya, saya mengerjakan 31 Mei 2024 dan ini sudah otomatis key date-nya. In the create inspection plan, header detail screen. Oh, ini kita enter dulu di sini. Kemudian akan muncul ke create inspection plan. Nah, ini create inspection plan. Kita masukkan enter name 6 as usage. Ya, usage-nya adalah 6. Kemudian overall statusnya adalah 4. Setelah itu from plot size-nya adalah 0. Plot size from-nya adalah 0. Compare your entries with the following screen and proceed by choosing operation. Ya, kita pilih operation. Setelah itu, in the inspection plan create operation overview screen, enter for operation 10, control key QM01. Ya. Kita ini di operation 10 ya, 0010. Kemudian control key-nya adalah QM10. Control Q itu coba lihat ininya. Di setelah plan ya. Nah, di sini bagian ini adalah control key-nya. Kita masukkan QM01. Kemudian kita masukkan description-nya adalah quality inspection. Ya, ini yang quality inspection. Setelah itu select the line for operation and choose inspection characteristic. Nah, kita pilih yang ini, kemudian inspection characteristic. Untuk memasukkan karakteristik seperti apa yang akan kita inspeksi. On the create inspection plan characteristic overview, fill in the following data for karakteristik 10. Select checkbox QL. Select checkbox QL, kemudian kita masukkan pack as master inspection chart, pack ya, kemudian enter packing OK as source term card. Source term karakteristik adalah packing OK, kemudian upon pressing enter you should get the edit characteristic control indicator screen. If not selected the line which are 10 and click on control indicator. Kita coba enter dulu. Nah, ini akan masuk edit karakteristik control indicator. Kemudian select checkbox for chart attribute. Ya, chart attribute-nya kita pilih. Kemudian sampling procedure. Kemudian summary recording. Kemudian required karakteristik otomatis ya, yang ketiga dan keempat. Afterward proceed by clicking OK. Kemudian view for control indicator pop-ups. Ya, kita lanjutkan. Nah, di bagian control indicator pop-up kita pilih yang fixed scope no documentation. Fixed scope no documentation. Kemudian scrap share queue score. Scrap share queue score and print and proceed with OK. Print and lanjutkan. Baik, kemudian kita lanjutkan. In the create inspection plan catalog screen, enter pack as CGR S set-nya. CGR S set-nya kita masukkan pack. Kemudian DL00 as plan. Kemudian setelah itu proses or enter by clicking continue. Kita enter. Nah, sini masuk ke sampling procedure ya. In the create inspection dynamic modification, enter 100 sampai 0 as sampling procedure.
Kita pilih yang ini. Kemudian further enter IE sampling units, ya, sudah otomatis each, ya. Kemudian continue with enter. Setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam kembali ke sini, ya. Create inspection plan characteristic overview. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Kalau yang tadi kita masih baru satu terkait dengan packingnya. Jadi inspeksi yang pertama adalah packingnya sudah oke atau belum. Yang kedua adalah dari warnanya. Ya, warnanya sudah oke atau belum. Nah, untuk yang kedua kita masukkan kembali lagi ke atas, ya. Di sini yang kedua adalah colornya. Ya. Using master inspection characteristic adalah color. Ya, kita masukkan berarti di sini ini adalah color. Kemudian kita masukkan use the sort stack inspection color. Chart adalah color OK. Di bagian source stack-nya color OK. Nah, kita lanjutkan ke atas, ya. Proses yang tadi ikuti yang sebelumnya. Nah, di sini kita enter dulu. Kemudian nanti akan muncul kontrol indikator. Ya, atau kita pilih dulu kemudian kontrol indikator. Nah, di sini kita pilih sama seperti tadi chart attribute, ya. Chart attribute, kemudian pilih sampling procedure, kemudian ininya 2 kita pilih sama seperti tadi, lanjutkan. Kemudian masuk ke bagian kontrol indikator lagi, pilih yang fixed scope, no documentation, scrap share, kemudian print, lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan di sini untuk CGR setnya adalah di sini CGR setnya adalah color, ya. CGR setnya adalah color, plane-nya adalah DL00. Kemudian kita enter. Sampling prosedurnya samakan dengan yang tadi. Ini adalah 100% sampling prosedur. Sampel unitnya adalah IE. Base sample quantity-nya tadi adalah 1, ya. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini sudah masuk dua-duanya. Kemudian setelah itu all data can be used for pack 10 pack. Klik save. Ya, kita simpan. Oke, sini sudah tersimpan. Kita coba lihat hasil dari pengerjaan step keempat. Oke, sudah hijau step keempatnya. Kita lanjutkan untuk step kelima. Di sini kita akan buat create stock transfer order. Jadi kita akan membuat order atau pesanan transfer dari gudang yang lain ke gudang. Nah, di sini disebutkan transfer order for 10 common order road bike from Dallas to San Diego. Jadi dari Dallas kita order pesan untuk dipindahkan ke San Diego. Masuk ke create purchase order. Ya, kita pilih purchase order. Kalau tidak muncul di sininya, kita gunakan menu yang ada di sini untuk mencari purchase order. Kita coba cari purchase order. Nah, di sini ada 2, ya. Ada purchase order yang ini dan yang ini. Kita coba gunakan salah satunya, yang pasti tampilannya harus seperti ini, ya. Harus seperti ini create purchase order. Kita coba yang pilih yang kedua dulu.
Ini nggak bisa sepertinya. Kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita pilih create purchase order, enter stock transfer order as order type. Nah, order type-nya adalah yang pilih yang transfer order, UB stock transfer order, UB stock transfer order. Baik, kemudian kita masukkan setelah kita pilih UB stock transfer order, kita masukkan supplying plan-nya adalah DL00, kemudian in organizational data tab US00 purchase organization US00, kemudian purchase organization purchasing groupnya adalah N00, kemudian US company code-nya adalah US00 juga. Ya, kita enter dulu. Ya, kemudian kita pilih item overview-nya. Kemudian kita masukkan di sini materialnya adalah ORWN1 user ID. ORWN1 user ID. Kemudian PO kuantitinya adalah 10. Delivery date-nya adalah 1 week from today. Saya mengerjakan tanggal 31 Mei 2024, berarti 1 minggu dari hari ini adalah tanggal 6 Juni 2024. Kemudian as flag enter SD00, kemudian storage location-nya adalah FG00. Ya, kita enter dulu. Oke, kita coba simpan. Oke, di sini ada do you want to save the document process data? Ya, kita simpan. Kemudian nanti dia akan menampilkan atau menunjukkan nomor stock transfer ordernya. Nah, silakan dicatat nomor transfer ordernya. Nah, di sini ini adalah nomor transfer order saya. Depannya 45 ya. Kita tandai transfer order nomornya. Baik, kita lanjutkan kembali lagi ke SAP-nya. Kemudian kita lihat di sini untuk step nomor 5 dulu hasilnya. Oke, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ke-6. Di step ke-6 adalah post good issue. Jadi perpindahan barang dari Dallas ke San Diego. Pilih post goods movement. Pilih post goods movements. Kemudian in the following screen, choose good issue and purchase order. Ya, ininya kita pilih good issue dan purchase order A07 dan R01. Kemudian kita masukkan nomor TO yang ada tadi kita sudah catat ya. Nomor TO-nya kita masukkan di sini. Enter movement type-nya adalah 351, ini sudah otomatis 351. Kemudian proceed with enter, kita enter dulu. Your data from the stock transfer order is copied to the line item section. Nah, ini sudah tercopy ke sini. Di sini kita masukkan storage location-nya adalah FG00. Kemudian klik OK. Setelah itu kita post ya, untuk menunjukkan atau menandai bahwa barangnya sudah diserahkan. Ya, kita coba lihat hasilnya. Transaksi atau step nomor 6. Nomor 6 nya sudah hijau, otomatis 8-nya merah ya, karena memang belum dikerjakan. Kita lanjutkan lagi ke step ke-7. Baik, step ke-7 adalah display the inspection lot.
Ya, kita coba pilih display inspection load-nya. Display inspection load. Kemudian this will produce the following screen. If your inspection load is not filled automatically, use search ya. Kemudian you find yourself display inspection load screen. Biasanya di sini otomatis ya. Ini adalah inspection load-nya. Saya akan catat dulu. Inspection load. Oke, setelah inspection load-nya, kalau langsung dia biasanya otomatis ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak langsung mengerjakannya dalam hari yang sama ya, teman-teman cari menggunakan menu ini. Kemudian kita pilih enter atau continue. In the data for load origin tab, you find the source which create the inspection load. Nah, ini adalah inspection load quantities-nya, sini 10-10 ya. Kemudian kita lanjutkan ke step ke-8 ya, tadi hanya display saja untuk menunjukkan inspection load-nya. Di sini tidak perlu ada yang kita catat ya. Oke, kita lanjutkan. Perform inspection and record result. Nah, di sini kita melakukan proses inspeksinya dan mencatat hasil. Pilih record inspection result. Record inspection result. Kemudian in the record inspection result screen, enter your number, your inspection load. Nah, di sini kita masukkan number inspection load-nya di inspection load. Sini kita masukkan, lihat go filter. Nanti akan muncul nomor inspection load-nya. Select your inspection load and click on record multiple result. Ya. Oke, kita pilih kemudian record multiple result. Jadi kita di sini setelah kita asumsinya adalah kita sudah cek barang yang masuk, kemudian inspeksi sesuai dengan kriteria tadi inspection plan-nya, kemudian kita catat di dalam menu ini hasilnya. Nah, di sini hasilnya kalau kita lihat di dalam modulnya, select the color group, the code group color ya. Select yang color dulu kita pilih. Di sini adalah select the code group color with code 4 green. Kalau green itu berarti dia oke. Ya, kemudian for both inspection object using value help. Oke, kita coba pilih di sini colornya oke, berarti 4 dua-duanya. Kemudian enter 10 as checked and 0 as faulty. Ini checked inspected ya. Non conforming 0, inspected 10, non conforming 0. Berarti 10-10-nya sudah oke. The status should be change to evaluated. Oke, sini sudah evaluated ya. Now save your progress by clicking save. Berarti ketika kita tadi sudah pilih colornya adalah 4, maka dia otomatis akan menyatakan bahwa itu sudah sesuai dengan karakteristik yang kita mau. Kemudian kita coba lihat hasilnya step 8. Oke, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ke-9. Step 9 adalah make usage decision of inspection load. Kita kembali lagi ke SAP-nya. Kemudian kita masuk ke menu record usage decision. Record usage decision. Kemudian on the record usage decision, choose your inspection load and process with enter. Nah, di sini sudah masuk otomatis ya. Kemudian kita continue. Setelah itu, in the usage decision section at the bottom, usage the part to help find UD code, yaitu goods issue accept. Kita coba cari di sini good issue accept.
Oke, good issue accept itu ada di bagian ini ya. 02 kemudian accept. Nah, ini adalah yang accept. Kalau reject ini berarti ditolak, rework di pekerjaan kembali, ya dan lain sebagainya. Kita pilih yang accept, berarti diterima. Kemudian klik save. Ya, kita simpan. Usage decision is 7 ya. Oke, kita coba lihat step 9 hasilnya. Baik, sudah hijau, kita lanjutkan ke step ke 10. Create good receipt. Pilih menu post good movement. Post good movement. Kemudian on the following screen change trans event to good receipt. As reference document choose purchase order. Kemudian kita masukkan untuk kode purchase ordernya. Kemudian execute. Ya, kita pilih di sini adalah good receipt A01, kemudian R01 dan masukkan kode untuk transfer order di sini ya, kode transfer order. Ya, kemudian kita pilih di sini adalah execute dulu. If the detail data is active, close it by clicking minus ya. Enter movement tip 101. Movement tipnya sudah otomatis 101. Storing location FG00 sudah otomatis. At least select the item OK checkbox. Setelah itu kita posting. Ya, dengan sampai di sini berarti barangnya sudah kita anggap kita terima. Yang tadi transfer dari Dallas ke San Diego. Baik, kita lihat hasilnya dulu. Step 10. Oke, step 6-nya di sini merah. Baik, di sini step 6-nya tiba-tiba berubah menjadi merah ya. Padahal tadi sebelumnya ini masih hijau. Ini sepertinya ada kesalahan dari monitoringnya. Kita lanjutkan dulu sampai dengan selesai teman-teman ya. Kita lihat nanti hasil maksimalnya berapa. Baik, kita lanjutkan ke step ke-11. Step ke-11 ini adalah create transfer order ya. Silahkan menggunakan menu display transfer requirement. Display transfer requirement di bagian warehouse employee. Di sini sepertinya tidak ada ya. Kita coba cari display transfer requirement list. List for material ya. Nah, yang ini display transfer requirement list for material. Kemudian kita masukkan warehouse number-nya adalah 100. Materialnya ORWN1 user ID. Kemudian plan-nya adalah SD00. Plan-nya adalah SD00, kita ubah. Kemudian location storage-nya adalah FG00. Kemudian kita enter di sini. Nah, sampai muncul seperti ini, kemudian kita pilih to in foreground. Ya, kita pilih to in foreground. Kemudian di sini kita harus isi sesuai dengan yang kita terima ya. Di sini enter saja untuk copy. Ya, setelah kita enter dia akan masuk ke bawah. Kemudian setelah itu enter palette storage 002. Palette storage-nya enter palette storage S-tip. S-tipnya kita gunakan tipe penyimpanannya adalah palette storage, jadi penyimpanannya di atas palette.
yang nomor ini ya, 002. Kemudian total sectionnya adalah 001. Setelah itu kita posting. Oke, sudah tersimpan. Write down your transfer order number. Oke, kita coba simpan transfer order number yang baru ini. Transfer order. Ini yang baru ya. Kemudian kita lanjutkan ke step ke-10. Nah, kita coba lihat monitoringnya dulu. Step ke-11. Nah, step 11-nya sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ke-12, confirm transfer order. Masuk ke menu confirm transfer order di SAP. Di bagian quality management-nya, pilih confirm transfer order. Kemudian di sini kita masukkan transfer ordernya dan nomor warehouse-nya 100. Otomatis terisi input ya teman-teman ya, sama dengan nomor transfer ordernya 5349, warehouse numbernya 100. Kemudian enter dan posting. Ini kita enter. Setelah itu kita posting. Ya, kita coba lihat hasil step 12. Ya, di sini step 12-nya sudah hijau. Kita lanjutkan ke step 13 yaitu create sales order. Nah, di sini ceritanya barangnya sudah kita terima, sudah kita miliki, kemudian kita mendapat pesanan dari customer. Nah, pesanan ini kita masukkan di dalam menu sales order-nya. Masuk ke menu manage sales order. Di quality management kita masuk ke sales order, manage sales order, kemudian create sales order PA01, create sales order PA01. In the create sales document screen, enter order type-nya adalah OR, kemudian organizational data kita masukkan, order type-nya OR, sales organization-nya adalah UW00, distribution channel-nya adalah WH, division-nya BI. Kemudian kita enter dulu di sini. Setelah itu kita masukkan increase standard order overview screen, masukkan nomor customer-nya with F4 and sold as sold to party. Ya, as sold to party-nya kita masukkan nomor customer-nya. Ini saya tadi sudah catat nomor customer-nya. Ini kalau ada yang tadi lupa untuk menyimpan silahkan disari di sini. Sold to party-nya juga sama. Kemudian kita masukkan as customer reference, enter PO strip 01 strip user ID. Customer reference-nya kita masukkan 997 user ID saya. Kemudian setelah itu in the all item section enter material ORWN1. ORWN1 nya kita masukkan. Kemudian kita input di sini order quantity-nya sama 10. Setelah itu kita masukkan kita enter dulu ya. Kita enter dulu untuk memastikan datanya sudah valid. Kalau sudah kita simpan dan silakan dicatat nomor standar ordernya. Ya, kita simpan standar ordernya. Di sini nomornya standar ordernya adalah 149. Nomor SO-nya 149. Baik, kita lihat hasil monitoringnya untuk step ke-13. Ya, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu step ke-14. Step 14 kita create outbound delivery. Jadi persiapan dokumen untuk outbound delivery-nya. Nah, kita cari di menu search ya, create outbound delivery. Kita
Kita cari di menunya. Jadi yang logonya seperti ini ya, Create Outbound Delivery, with order reference. Kemudian nanti kita masukkan shipping point-nya adalah SD00. Kemudian kita masukkan current date-nya as selection date-nya. Shipping point-nya adalah SD00. Selection date-nya adalah current date, tanggal Anda mengerjakan. Kemudian enter your order number, di sini sudah otomatis ya, 149 di sini sudah otomatis. Kemudian kalau lupa nanti Anda bisa cari ya, menggunakan sales document by customer. Kemudian confirm you enter by entries, kita enter dulu. Setelah itu switch the picking tab and enter FG00 as storage location. Ya, kita masuk ke picking tab. Kita masukkan storage location-nya adalah FG00. Kemudian simpan. Ya, sudah tersimpan outbound delivery-nya. Ini adalah nomor outbound delivery-nya. Kita coba catat, barangkali diperlukan. Kemudian kita lanjutkan ke step 15, transfer stock from warehouse management. Kita coba lihat dulu hasilnya. Step nomor 14. Ya, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step 15, create transfer order outbound delivery. Create transfer order outbound delivery. In the create transfer order for delivery note initial screen, enter the warehouse number 100 and plan SD00. Nomor warehouse number 100, plannya SD00. Kemudian your delivery number, ini sudah otomatis. Kemudian select the checkbox for active item, sudah di-select. Kemudian choose system guided. Choose system guided sudah otomatis. Finally choose 1 for adopt peak quantity. Adopt peak quantity-nya 1. Kemudian process with enter in the next screen, klik posting. Kita enter dulu. Setelah muncul nanti kita posting datanya. Ini kita posting. Ya, transfer order yang barunya adalah ini. TO yang barunya. Oke, kita lanjutkan, kita lihat dulu monitoringnya, hasilnya step 15 sudah hijau. Kita lanjutkan step ke 16, confirm transfer order 2. Ya, pilih ke confirm transfer order. Confirm transfer order. Setelah itu kita masukkan di sini enter your TO number which received in step 15. Nah, TO numbernya yang step 15 adalah 5350, bisa sudah otomatis ya. Kemudian warehouse numbernya 100. Make sure pick plus transfer. Di bagian confirmation pastikan pick and transfernya sudah dipilih. Kemudian process with enter, review your confirmation data. Kita enter di sini. Di review confirmation datanya, kemudian posting. Oke, kita lanjutkan ke step ke 17, ships material. Kita kirimkan barang. Oke, kita lihat hasilnya dulu untuk step 16. Sudah otomatis yang hijau. Kemudian kita masuk ke step 17, ships material, pengiriman barang. Masuk ke change outbound delivery. Change outbound delivery. Kemudian kita masukkan di sini outbound delivery-nya otomatis ya, 151 outbound delivery-nya yang tadi sudah kita catat, yang 8000151 outbound delivery-nya.
Kemudian on the picking tab, confirm that pick quantity match delivery quantity, check the plan storage location, and post good issue. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita enter di sini. Nah, di sini kuantitinya sudah 10, storage location-nya sudah oke. Kemudian kita pilih post good issue. Berarti barangnya sudah kita kirimkan, ya sudah kita serahkan. Oke, has been saved. Berarti kita coba lihat dulu hasilnya untuk step ke-17. Ya, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ke-18, create invoice. Nah, step 18 ini di monitoring tidak muncul ya. Di monitoringnya tidak muncul. Jadi yang step 18 di sini adalah sebetulnya step 19. Ya, jadi 18-nya tidak muncul di monitoring. Jadi ini sebenarnya terlewat ya. Tapi kita kerjakan karena ini memang bagian dari tahapannya. Create billing document. Kita pilih create billing document. Kemudian on the create billing document screen, enter your business partner quality bags. Di sini kita masukkan quality bags 997. Nah, di sini nomornya sudah muncul ya, 8000151. Kemudian create billing document, kita checklist, kemudian create billing document. Setelah itu on the following screen klik save. Ini adalah dokumen invoice-nya, kemudian kita simpan. Totalnya 25.000 USD. Nah, ini kalau teman-teman lihat nanti di monitoring, ini tidak akan berubah step 18-nya. Karena step 18 yang di sini ini adalah sebetulnya step 19. Ya. Kita lanjutkan ke step 19, post invoice. Oke, di sini kita masuk ke manage billing document. Manage billing document. Kemudian kita masukkan quality bags di bagian search-nya. Jangan lupa dimasukkan user ID-nya. Setelah itu kita pilih yang quality bag 997, ini yang to be posted ya. Yang dipilih yang to be posted-nya, yang komplit kan sudah selesai di ini ya. Ini punya saya juga sebetulnya yang sebelumnya. Kita pilih yang to be posted statusnya. Kemudian kita pilih post. Oke, sudah komplit, berarti sudah di post. Kita coba lihat step 19 di sininya step 18 ya. Sudah hijau. Kemudian kita lanjutkan ke studi kasus step ke-20, receive payment from customer. Ya, jadi menerima pembayaran dari customer. Kita masukkan di bagian post incoming payment. Post incoming payment. Kemudian di sini kita masukkan enter current date for the posting date and journal date ya. Current date, posting date sudah otomatis. Di journal entry date-nya juga kita masukkan yang tanggal Anda mengerjakan. Kemudian enter US 00 company code. Di company code-nya US 00. Kemudian setelah itu kita masukkan current period untuk periodenya. Saya mengerjakan bulan ini berarti 05. Kemudian make sure DZ di bagian journal entry nya. Kemudian in the amount field enter amount from sales order to be paid, yaitu 25.000 ya. Di amount-nya kita masukkan 25.000. Masukkan untuk GL account-nya adalah 181000 untuk GL number-nya. Kemudian kita di sini under open item selection choose customer. Kita pilih customer. Oke, ini harus kita masukkan USD-nya ya. Kemudian kita masukkan customer number-nya di sini. Ya, kita masukkan customer number-nya.
di bagian tadi samping kanannya. Setelah itu from sales order in accounting field, kemudian propose item, ini akan muncul invoice yang masih outstanding dari customer yang ini. Ini ada satu invoice yang outstanding. Untuk cara membayarnya adalah klik clear ya. Kemudian di sini balance-nya pastikan sudah 0. Ya, kemudian kita post. Display. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini sudah selesai step 21. Ya. Step 20 ya. Kita coba lihat hasilnya step 20. Baik, ya, sudah selesai semuanya sampai dengan step 20. Hanya kurang di step 6 saja, ini ada yang berubah ya. Tadi di tengah perjalanan pengerjaan praktikum ada yang berubah karena memang dari monitoringnya seperti itu. Kemudian step 21 ini adalah sepertinya step terakhir ya. Di sini kita melihat alur dari pengerjaan praktikum ini dari sisi dokumen flow-nya. Ya, masuk ke manage sales order. Manage sales order, kemudian masukkan quality bike in search field, quality bikes user ID, kemudian kita pilih yang punya kita yang tadi ya. Ini saya customer referensinya adalah TO997, kemudian kita pilih display document flow. Ya, kita buka dulu. Klik on the line. Oh, di sini ya. Kita klik on the line-nya. Kemudian kita pilih display document flow. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini display dokumennya. Ini adalah yang perlu Anda screenshot untuk proses analisis ya. Dan di sini juga kita memastikan bahwa memang alurnya sudah sesuai ya, dari mulai standar order, sales order, outbound delivery, transfer order, inbound issue, invoice, dan journal entry. Ini sudah mencakup secara keseluruhan proses penjualan kepada customer. Ini yang di screenshot dan dianalisis di dalam laporan yang Anda nanti akan kumpulkan. Baik teman-teman, sekian untuk modul terakhir dari pembelajaran kita di Enterprise Resource Planning SAP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua praktik yang kita mudah-mudahan bermanfaat semua praktik yang sudah kita lakukan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.